Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Saya awali dari dasar-dasar tujuannya stoik yang sering dibahas orang, sebelum nanti ke nasihatnya untuk yang patah hati. Bagi stoikisme, tujuan hidup itu ya kebahagiaan. Itu nulisnya salah. Harusnya kebahagiaan, bukan kebahagiaan. Eudaimonia. Eudaimonia itu bahagia dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kepuasan jiwa atau perkembangan jiwa, kemajuan jiwa. Nah, istilahnya eudaimonia karena berhubungan dengan daimon. Daimon itu sifat batin yang ilahiyah. Ini kalau disambungkan, berarti bahagia itu jiwa yang tambah maju, tambah berkembang, menghidupkan sisi-sisi ilahiyah dalam diri kita, sehingga kita puas. Sisi-sisi ilahiyah itu ya tentu saja kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau kita jadi orang baik, jadi orang yang benar, itu kita sedang menghidupkan sisi ilahiyah kita. Dan ini membahagiakan, membuat kita puas. Kalau kepuasan kita sumbernya ini, itulah kepuasan yang sejati, itulah namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan kesenangan karena tujuan kita tercapai atau kita mendapat kenikmatan. Tapi bahagia itu kepuasan ketika kita bisa melakukan kebaikan, menghidupkan kebenaran. Inilah bahagia versi stoikisme yang dikenal sebagai eudaimonia. Ini mirip dengan gagasan-gagasannya Aristoteles dan juga Socrates. Cirinya orang bahagia itu jiwanya puas karena melakukan yang terbaik yang dia mampu. Kalau di kitab-kitab para filosof muslim itu pakai istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu jiwa yang tenang sudah, yang sudah sakinah. Tapi sakinahnya karena sudah melakukan kebaikan. Tidak hanya kebaikan, tapi sudah memberikan yang terbaik dari dirinya dalam kebaikan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kok saya belum merasakan kebahagiaan yang sejati, Pak, ketika melakukan kebaikan? Rasanya kok masih beban, rasanya kok masih berat. Berarti jiwa kita masih harus diperbaiki. Jadi masih harus ditata ulang. Katanya siapa sedekah itu membahagiakan, saya malah menyesal ya, Pak. Kehilangan uang banyak saya. Berarti ada yang harus diperbaiki dari jiwa kita. Harusnya kita malah puas, bahagia, bisa membahagiakan, bisa melakukan kebaikan sehingga bahagia, bisa menolong orang sehingga bahagia. Kok belum bahagia, masih merasa beban, masih berat, ya berarti jiwa kita masih harus dikelola lagi. Nah, di yang biru itu saya kasih beda. Kalau bagi kelompok epikureanisme yang dikenal agak hedonistik, bahagia itu ya karena kesenangan dan ketenangan. Tapi bagi kelompok stoik, bahagia itu bukan karena kesenangan atau ketenangan, tapi karena kebajikan. Namanya arete. Kalau ketenangan ataraksia, kalau kesenangan itu hedonia. Makanya orang yang hanya mencari senang namanya orang hedon. Dulu kena kita bahas hedonisme. Kalau versinya kelompok epikureanisme, Epikuros dan kawan-kawan, ya bahagia itu kita senang terus puas dan tenang. Tapi kalau kelompok stoik, keywordnya bukan pada senang atau tenangnya, tapi keywordnya pada kebajikannya. Kalau hanya kesenangan dan ketenangan, bisa saja orang setelah melakukan hal buruk dia senang, terus tenang saya. Ada orang tertentu kan begitu.
Sudah nonton video yang tidak boleh, tapi kamu seneng. Asik nih video ini, dan kamu tenang kalau sudah lihat. Kalau belum lihat, kamu belum tenang. Mbok di-share dong linknya, kan. Oh, itu kan jenis kesenangan dan ketenangan juga, tapi negatif. Maka kata kelompok Stoik, enggak. Kuncinya kebahagiaan itu jangan hanya pada kesenangan dan ketenangan, tapi pada kebajikan. Yang menenangkan dan menyenangkan kita itu harusnya kebaikan. Kok melakukan kebaikan kita jadi gelisah, tidak tenang, atau kita tidak merasa senang sama sekali, ya berarti jiwa kita perlu di-upgrade lagi. Level jiwa kita memang masih perlu lebih ditinggikan lagi. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Nah, ada lagi teori yang mungkin menarik dari kelompok Stoik, namanya Stoic Triangle of Happiness. Segitiga kebahagiaan versinya kelompok Stoik. Kuncinya apa bahagia itu? Yang pertama virtue tadi, kebajikan. Yang kedua kontrol. Dan yang ketiga responsibility, tanggung jawab. Orang itu bisa bahagia kalau dia baik. Yang kedua, kalau dia tahu mana yang bisa dia kontrol dan mana yang tidak. Yang tidak bisa dia kontrol ya sudah dilepaskan. Yang bisa dia kontrol dia jalankan. Jadi belajar itu dalam kontrol kita. IP tinggi di luar kontrol kita. Nah, yang bisa kita kontrol belajar, ya sudah kita kelola sisi yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, ya kita pasrah. Namanya tawakal kalau dalam agama. Nah, ini namanya kontrol. Jadi selain kebaikan, kita juga harus tahu mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak. Kita itu kadang-kadang sedih, gelisah, stres, padahal tentang hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kesadaran mana yang bisa dikontrol, mana yang tidak, ini penting. Kalau kegelisahan kita karena yang tidak bisa kita kontrol, obatnya sulit. Satu-satunya jalan ya hanya penerimaan. Nah, untuk hal yang bisa kita kontrol, ya harus kita kontrol secara serius, kita jalankan secara serius. Yang bisa kita kontrol perasaan kita. Perasaan dia di luar kontrol kita. Nah, kalau kita jatuh cinta, ayo fokus ke yang kita rasakan. Ini yang bisa kita kelola. Tindakan kita yang bisa kita kelola. Responnya orang, perasaan orang, tindakan orang itu kan di luar kontrol kita. Karena kalau kita ngerti rumus-rumus yang seperti ini, hidup jadi lebih mudah. Kok saya cinta kamu, kamu tidak cinta aku sih? Oh iya sih, cintamu padaku kan bukan kontrolku, ya memang urusanmu. Tapi cintaku padamu urusanku. Meskipun kamu tolak, aku tetap mencintaimu, kamu mau apa? Nah, ini berarti kamu sadar, ada yang dalam kontrolmu, ada yang tidak. Cintaku padamu dalam kontrolku, jadi aku hidupkan terus pun ya tidak masalah, wong itu kontrolku. Kegalauan kita kan biasanya tidak tentang yang bisa aku kontrol, tapi tentang yang tidak bisa kita kontrol. Akhirnya kita berlarut-larut sedihnya. Padahal jawabannya sederhana. Itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu sedihkan seperti apapun, ya solusinya satu-satunya jalan, ya terima saja wong di luar kontrolmu. Ini sumber kebahagiaan. Ngaji ini datang terus serius memperhatikan di luar kontrol, ada dalam kontrol kita. Tapi paham atau tidak yang saya omongkan itu di luar kontrolmu. Tidak usah sedih kalau tidak paham, tidak apa-apa. Pak, saya kok bulet tadi Pak, maksudnya apa? Ya tidak apa-apa, itu urusannya rezeki. Jadi paham tidak paham itu bagian dari yang di luar kontrol kita. Tapi serius belajar, sungguh-sungguh memperhatikan, itu ada di kontrol kita. Jadi proses itu ada di tangan kita. Hasilnya apa? Banyak yang bentuknya di luar kontrol.
Dan yang ketiga, responsibility. Responsibility itu ya kalau memang dalam kontrol kita jalankan sebaik mungkin. Biar nanti tidak menyesal. Wah, harusnya kemarin aku baik padamu ya. Kenapa kemarin aku menyia-nyiakan waktu? Ya sekarang diputus, nangis kamu. Itu kenapa? Kamu kurang responsibel tadi. Gitu loh. Padahal kamu tahu kamu harusnya melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang sukses pun kamu kurang puas karena belum total memberikan effortmu kemarin. Coba aku lebih serius lagi. Ya sekarang lulus sih. Coba aku lebih serius. Itu mungkin lulusnya tidak sekedar lulus, tapi lulus dengan cum laude, lulus dengan pujian dan lain sebagainya. Nah ini responsibility, membahagiakan. Jangan eman-eman energimu untuk melakukan kebaikan yang ada dalam kontrolmu. Jangan eman waktu, eman tenaga kalau itu memang kebaikan. Karena akan membuahkan kebahagiaan. Kita kan sering tidak bahagia gara-gara belum memberikan yang sepenuhnya. Kalau sudah memberikan yang sepenuhnya, kadang-kadang memang bisa gagal. Tapi kita puas. Ya sudah Pak kalau hasilnya begitu. Wong saya sudah maksimal mengusahakannya. Kita puas sudah. Kebahagiaan itu di situ. Ketenangan, kepuasan kita setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Hasilnya apa kita terima. Itu kalau dalam bahasa agama ya kita tawakal sudah. Alhamdulillah kalau hasilnya luar biasa. Kalau tidak pun kita siap. Baik, ini teori dari Stoik. Kamu boleh cari dalilnya, Qur'annya, banyak yang mendukung konsep semacam ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.